Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 14, yakni tentang sistem akuntansi pengeluaran kas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Alamin Fuadi dengan NPM akhir 339. Perkenalkan, nama saya Yasin Tati Nuraini dengan NPM akhir 330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Arvalinisa, NPM 240 130 10 323. Perkenalkan, saya Nuri Safira dengan NPM 240 130 10 297. Perkenalkan, nama saya Putri Azahra Rahmadani dengan NPM akhiran 010. Saya Sinta Widijayani, nomor NPM akhir 045. Jadi di slide ini tuh kita tuh bahas soal gimana sih perusahaan itu bisa mengeluarkan uang tapi nggak pakai tunai alias pakai cek. Nah, sistem ini tuh penting banget karena biasanya perusahaan itu harus bayar tagihan-tagihan gede dan nggak mungkin pakai uang cash gitu banyak. Nah, cash ini tuh nggak bisa sembarangan diterbitin, harus ada tanda-tanda tangan pejabat yang berwenang. Artinya ada proses yang jelas dulu, mulai dari persetujuan, abis itu penerbitan cek sampai akhirnya dicatat dalam pembukuan. Jadi semuanya itu tercatat rapi dan gak ada peluang buat kecurangan seperti itu. Membahas lebih teknis ya, jadi ada 3 poin utama, yaitu dokumen yang digunakan, fungsi-fungsi yang terkait, dan catatan akuntansinya. Dokumen yang dipakai itu yang pertama ada formulir permintaan bayaran, jadi itu kayak surat permohonan buat membayar sesuatu. Yang kedua ada cek, nah ini tuh alat bayarnya. Yang ketiga ada bukti kas keluar, yaitu bukti kalau uangnya tuh beneran dikeluarin. Yang keempat ada faktur atau dokumen pendukung, ini tuh lampiran yang menunjukkan alasan kenapa harus dibayar. Lalu poin kedua ada di fungsi-fungsi yang terlibat. Jadi tuh yang pertama ada fungsi pengeluaran kas, yaitu buat menerbitkan cek, dan fungsi akuntansi buat mencatat transaksinya. Fungsi audit internal adalah yang mengawasi biar tidak ada yang berbuat curang. Fungsi otorisasi adalah yang memberikan izin dulu sebelum cek keluar. Nah, catatan akuntansi ini tuh digunakan juga ada 3. Yang pertama catatan yang digunakan itu yang pertama ada jurnal umum buat mencatat kewajiban yang udah dibayar. Yang kedua register cek, buku yang isinya semua data cek yang dikeluarin. Yang ketiga ada buku besar, jadi tuh rinciannya dimasukin ke akun-akun spesifik sesuai transaksinya. Jadi intinya tuh proses pengeluaran kas itu lewat cek itu nggak cuma sekedar tulis cek terus selesai, tapi harus ada sistem yang jelas biar aman, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sistem yang nggak memerlukan permintaan cek. Ini biasanya berlaku kalau pengeluaran kas berasal dari pembelian barang. Karena dokumen-dokumennya seperti faktur, surat order, dan laporan penerimaan barang sudah lengkap di bagian utang. Mereka bisa langsung bikin bukti kas keluar. Bukti ini jadi perintah buat bagian kasa untuk nyiapin cek dan mengirimkannya ke pemasok. Di sini ada 3 prosedur utama, yaitu yang pertama pembuatan bukti kas keluar, pembayaran kas, dan pencatatan pengeluaran kas. Yang kedua, sistem yang memerlukan permintaan cek. Ini kalau pengeluarannya bukan dari pembelian barang, misalnya buat bayar jasa konsultan, seperti karena dokumennya dipegang sama departemen yang terkait, kayak departemen pemasaran, mereka harus isi dulu form permintaan cek. Form ini dikirim ke bagian utang untuk diverifikasi dan jadi dasar pembuatan bukti kas keluar. Setelah itu prosesnya sama, cek dibuat, diotorisasi, dan dikirim ke pihak yang pertama. Jadi intinya prosedur pengeluaran kas bisa beda tergantung jenis transaksinya, apakah dari pembelian barang atau bukan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas unsur pengendalian internal dalam sistem kas perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dan keakuratan semua transaksi kas. Yang pertama, setiap penerimaan kas harus langsung disetor ke bank. Ini penting supaya nggak ada uang yang ngendap di kantor terlalu lama dan menjadi rawan disalahgunakan. Lalu semua pengeluaran kas harus lewat cek, karena cek itu bisa dilacak dan lebih aman.
Nah, kalau transaksinya itu kecil, bisa pakai dana kas kecil dengan impress system, yang artinya dana tetap dan hanya diisi ulang sesuai jumlah yang dipakai saja. Dengan sistem kayak gini, perusahaan bisa mencocokkan catatan internal dengan rekening koran dari bank, sehingga bisa tahu apakah ada selisih atau kesalahan. Bank di sini juga berperan sebagai pihak ketiga yang membantu mengawasi. Pengendalian internal ini juga mencakup beberapa poin lain seperti dokumen harus lengkap, transaksi harus diotorisasi, dan pencatatan harus akurat. Semua ini dibuat supaya transaksi kas bisa berjalan sesuai dengan aturan secara tertib dan transparan. Penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Pertama, harus ada pemisahan tugas antara yang menyimpan uang atau bagian kasah dan yang mencatat uang atau bagian akuntansi. Ini penting supaya catatan bisa diawasi dan dicek kebenarannya secara objektif. Kalau satu orang saja yang pegang semua, rawan banget terjadinya penyimpangan. Terus transaksi nggak boleh dikerjain sendirian dari awal sampai akhir, harus ada pembagian fungsi. Misalnya bagian pembelian, bagian pencatatan, dan bagian yang mengeluarkan cek, biar ada yang saling cek dan balance. Nah, ada juga praktik-praktik sehat yang wajib diterapkan. Misalnya yang pertama, ada dokumen yang udah dibayar harus dicap lunas. Lalu yang kedua, cek harus atas nama penerima dan nggak boleh kosong. Dan yang ketiga, ada jumlah kas fisik harus dicocokkan secara rutin sama dengan catatan akuntansinya. Dan yang terakhir, ada kasir juga perlu diasuransikan dan kas disimpan di tempat aman seperti berangkas. Semua unsur ini saling mendukung supaya pengeluaran kas perusahaan tetap aman, terkontrol, dan tercatat dengan benar. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama adalah pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Kemudian ada pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sistem pengendali internal mengharuskan setiap pembukaan dan penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak. Rekening giro perusahaan di bank merupakan sarana untuk menerima dan mengeluarkan kas perusahaan. Jika terjadi pembukaan dan penutupan rekening giro perusahaan di bank tanpa otorisasi dan pejabat yang berwenang, akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan kas perusahaan ke rekening giro yang tidak sah dan pengeluaran kas perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan. Selanjutnya, ada pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri oleh dengan dokumen pendukung yang lengkap. Sistem pengendalian internal mengharuskan setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang telah diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku. Selanjutnya ada praktik yang sehat, ada 9. Yang pertama, saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari pencurian atau penggunaan yang salah. Yang kedua, dokumen dasar dan pendukung transaksi pengeluaran kas harus dicap lunas oleh bagian kasa. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Yang kelima, jika pengeluaran kas dalam jumlah yang kecil, pengeluaran dilakukan melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan impress system. Yang keenam, secara periodik, pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan. Kemudian, kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. Selanjutnya, kasir diasuransikan atau fidelity bond insurance untuk menghindari kerugian akibat penyelewengan kas yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Misalnya, mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Yang terakhir, semua nomor cek harus bertanggung jawab oleh bagian kasa.
Kemudian ada dampak cancel check. Cancel check memiliki dampak penting dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada perusahaan setelah penerima pembayaran mencairkan cek tersebut, hal ini menjadi bukti otentik bahwa pembayaran telah dilakukan. Sebaliknya, jika sistem akuntansi pengeluaran kas tidak menerima kembali cancel check, perusahaan pembayaran tidak mempunyai bukti yang memadai mengenai pembayaran tersebut. Nah, lanjut dalam bagan alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek. Di sini dengan metode account payable system. Nah, pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok. Jurnalnya yaitu persediaan di debit dan utang dagang di kredit. Kemudian faktur dari pemasok dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dengan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang oleh bagian utang berdasarkan jatuh temponya. Nah, pada saat jatuh tempo, faktur beserta dokumen pendukung diserahkan ke bagian kasa, kemudian dibuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang dan mengirimkan cek kepada kreditur. Bagian kasa kemudian menyerahkan cek kepada bagian jurnal untuk dicatat, yaitu utang dagang pada di debit dan kas di kredit. Sistem dana kas kecil. Deskripsi kegiatan diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama, sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating float balance system. Dan yang kedua yaitu impress system. Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil ini dilakukan dengan prosedur yang pertama, yaitu pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saldo akan berfluktuasi. Yang ketiga yaitu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua dalam impress system. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Selain itu, dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama ada bukti kas keluar yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua ada cek, dan yang ketiga permintaan pengeluaran kas kecil yang digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil untuk mempertanggungjawabkan memakai dana kas kecil. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya yaitu ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas, cash disbursement journal, yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, register cek atau cek register, digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, jurnal pengeluaran dana kas kecil, berfungsi sebagai alat pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Kemudian ada fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama ada fungsi kas, yang kedua fungsi akuntansi, yang ketiga fungsi pemegang dana kas kecil, dan yang keempat yaitu fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan yang terakhir yang kelima yaitu fungsi pemeriksa intern. Baik, pada materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada bagan alir dokumen sistem dana kas kecil. Nah, sistem dana kas kecil sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, prosedur pembentukan dana kas kecil, yang dimana ini adalah tahap awal dalam sistem kas kecil. Perusahaan menetapkan jumlah dana kas kecil dan memberikan uang tunai kepada petugas kas kecil atau petty cashier.
Dan biasanya ini dilakukan dengan membuat cek atau voucher untuk menarik dana dari kas utama. Kemudian yang kedua yakni prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Di sini petugas kas kecil akan mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan dari dana tersebut. Dan pengeluaran biasanya untuk hal-hal kecil dan rutin seperti pembelian alat tulis, bensin, atau biaya parkir. Dan setiap pengeluaran harus disertai bukti pengeluaran, nota atau faktur, kemudian tidak langsung di jurnal per transaksi, tapi dikumpulkan dulu sampai waktunya pengisian kembali. Dan petugas akan membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang berisi rincian pengeluaran. Kemudian yang ketiga ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil, yang dimana ini diisi kembali sesuai jumlah yang sudah dikeluarkan agar saldo kas kecil kembali ke jumlah semula. Dan saat pengisian kembali, perusahaan mencatat pengeluaran-pengeluaran tersebut ke dalam jurnal. Baik, untuk materi selanjutnya di sini adalah lanjutan dari 3 bagian dari dana kas kecil tadi. Yang pertama ini tadi kita membahas tentang prosedur pembentukan dana kas kecil. Untuk pencatatan pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal, dana kas kecil di bagian debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar di bagian kredit. Kemudian bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal sebagai bukti kas keluar yang akan dibayar dalam debit dan kas dicatat dalam kredit. Kemudian ini lanjutan dari prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Untuk pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal. Yang pertama register bukti kas keluar, itu dana kas kecilnya dalam sisi debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar dalam sisi kredit. Kemudian untuk register ceknya itu kebalikannya, tetapi kas yang dikreditkan. Jadi bukti kas keluar yang akan dibayar di debit dan kas pada kredit. Kemudian untuk pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil dengan jurnal biaya overhead pabrik dalam debit, beban administrasi dan umum dalam debit, beban pemasaran dalam debit, dan dana kas kecil dalam kredit. Jadi perbedaan bagian alur dokumen di antara sistem dana kas kecil dengan impress system dengan fluctuating fund balance system terletak pada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Kemudian ini lanjutan dari prosedur pengisian kembali dan kas kecil. Di sini untuk bukti kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam debit, kemudian beban administrasi dan umum di debit, dan beban pemasaran dalam debit. Sehingga yang menjadi kredit adalah bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, bagian utang mencatat bukti kas keluar di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai dana kas kecil dalam debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar dalam kredit. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahkan alir dokumen one time voucher payable system dengan cash basis. Nah, dalam voucher payable system cash basis ini pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Nah, bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal seperti ini, persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, dalam voucher payable system cash basis ini pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya, dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang dan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Nah, itu diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur dilampiri dengan bukti kas keluar ke lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan. Lalu bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan ke bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian terakhir ini dalam register cek. Akun yang didebit dan dikredit dalam register cek ini adalah bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas.
Selanjutnya, bagian alir dokumen one time voucher payable system dengan accrual basis. Nah, dalam voucher payable system accrual basis ini pencatatan transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian jurnal dengan jurnal sebagai berikut. Persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, dalam voucher payable accrual basis ini pencatatan beban atau persediaan didasarkan sama seperti dengan cash basis, hanya saja dibedakan ini dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh bagian utang dari bagian pembelian. Nah, untuk nanti penjurnalannya sama, bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Lalu bahkan alur dokumen build up voucher payable system. Nah, dalam sistem ini satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Build up voucher payable system digunakan jika perusahaan melakukan pembayaran kepada kreditur secara periodik. Misalnya perusahaan membuat perjanjian dengan para pemasok untuk melakukan pembayaran utangnya pada tanggal 1 setiap bulan untuk pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka waktu sejak tanggal 2 sampai tanggal 30 bulan sebelumnya. Bukti kas keluar dibuat oleh bagian utang untuk mencatat faktur-faktur yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Pada saat pembayaran yang dijadwalkan, bagian utang menjumlah rupiah faktur yang dicatat dalam bukti kas keluar, kemudian mencatat bukti kas keluar tersebut dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, dalam build up voucher system ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan atas bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat pembayaran yang dijadwalkan, sama seperti cash basis dan basis accrual, hanya saja ini dibuat pada saat pembayaran yang dijadwalkan. Lalu untuk penjurnalannya sama, bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas.